Kemarin kemarin jadi masuk suhu, dapat suhu. Masuk dapat sedikit BN. Di posisi 53, saya dapatnya kemarin 3540. Saya harganya campur-campur, Pak. Ya, Iya. ya, tapi nggak berani banyak suhu. Iya, takutnya hari ini turun lagi. Iya, Mak 3540, kemudian closing jadi 3570. ya lumayan Ya, hampir 0,83%. Ya, ditendang ke atas. iya, ditendang ke atas itu. Iya, Kayaknya hari ini turun lagi, tapi nanti closing ditendang lagi gitu suhu ya. modelnya begitu. Terus begitu aja selama 4 hari terakhir ini. Ya. Nah, saya nih yang ngeluarin SMGR kemarin, INTP naik 3%, dia malah turun. Sialah. INTP kan labanya naik 100%. Ya, Ya, tuh. jadi hari ini memang Pegas dan INTP, Krakatau Steel adalah tiga yang diuntungkan sama berita. Ya, Nah, yaitu apakah dengan mulai adanya berita-berita BUMN seperti Pegas atau Krakatau Steel, apakah itu pertanda awal sebagai apa ya, dikereknya saham-saham BUMN, kita nggak tahu ya. iya, iya, iya. Semoga so. Tapi Ya, yang jelas kalau kita lihat saat ini ya, eh, memang marketnya ini yang namanya bulan September kan, ya. ya lebih cenderung tertekan nih, terutama di minggu Sekarang krusial ini. ini ya. Minggu krusial ini minggu ini kan. Iya, iya, so. Jadi contoh semalam sebenarnya rapat Fed sudah mulai kan, Ya, tapi kan belum ada apa-apa. ya. Kalau dilihat pergerakan Dow Jones tadi malam, kalau kita benar-benar mencermati, benar-benar memantau, Dari atas suhu ya. maka Dow Jones tuh atas bawah gitu terus kan. Iya, naik lagi, turun lagi. Bikin triple top kemarin dia. Iya, betul suhu. Itu dah. Iya, bikin triple top. Ya. Makanya apakah itu pertanda turun, kita nggak tahu juga. Ya kalau kita lihat Ya, sekarang Bitcoin sudah turun di bawah 41 kan gitu ya. ya. Kalau melihat chart hariannya, Hmm? itu triple topnya itu selalu membuat ini apa namanya lower high gitu suhu. Ya, Nah, kalau kita bicara soal lower high dan lower low gitu loh. kalau Ya, kalau kita bilang soal chart, maka kalau ya, kita lihat kemarin sebenarnya kan IHSG itu candle terakhirnya itu bentuknya long leg doji kan. ya, Artinya IHSG itu hari ini akan cenderung rebound kan gitu ya. ya. Tapi kalau kita lihat bulannya September dan kita lihat harinya hari Rabu, Minggu ketiga, ya, di mana hari Rabu itu adalah hari penyelesaian settlement, ya, banyak orang ya menyelesaikan settlementnya untuk menutup margin kan gitu ya. ya. Nah, Berarti suhu merhatiin candle hariannya juga berarti. Ya, ya kan lihat bentuknya gitu. ya, 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 Soalnya kan gini Pak, eh, ya. saya sih sebenarnya udah nggak ini sama teknikal gitu kan. Ya, itu tapi ngelihat itu mestinya hari ini harus rebound. Ya, Cuman kan karena saya sekarang punya ini apa, murid. murid pengamat triple bottom, nanti Aduh. kalau saya nggak belajar jadi bikini bottom. Ya, rumahnya SpongeBob. Jadi kalau kita lihat kemarin bentuknya ya long leg doji gitu kan, harusnya hari ini rebound ya. Rebound. Ya, Ya, cuman kalau kita lihat ya market Amerika tertekan. Kemudian kalau kita lihat opening dari market Australia yang juga merah gitu kan. ya, Nikkei merah. Ya Singapura juga merah gitu kan. Ya, Dolar indeks kembali menguat kan gitu. ya,
Kalau ini udah penyakitnya dolar indeks ini dah tuh. Iya, kalau dolar indeks sudah hijau-hijau terus itu semua hantam. Ya. Ya makanya. Jadi kita akan menguji apakah technical long leg Ya. doji-nya yang menang, Nah, itulah. apakah tekanan market global dan hari Rabunya yang menang kan gitu. Nah, kita lihat. betul, 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 betul. Kita pantau hari ini. Ya, jadi kan nggak semudah itu gitu loh. Ya, ya. Nah, disinilah yang saya sering bilang bahwa technical itu kan adalah lukisan bandar. Ya, Bandar ingin kita tuh berperilaku apa. Padahal kenyataannya belum tentu sama kan gitu ya. tuh. Itulah yang membuat ya kemarin walaupun dari apa ya mulai pagi saya mencermati BRI dan BNI, Ya, tapi kan saya ragu. ya, Ragunya ya itu karena ya 1 September, 2 ya masih ada rapat Fed. Kemudian ya, apa ya? Kalau kita lihat Evergrande ini kan, kenapa Evergrande ini beritanya terlalu dihembus-hembuskan gitu loh. ya. Maksud Seperti sengaja dimasifkan suhu ya. ya, Ya, padahal sebenarnya kan ya kalau disuruh berdampak sistemik sebenarnya enggak lah gitu ya. ya, Cuman BlackRock aja yang kejepit di sana kan. ya. Ya itu aja sebenarnya. Jadi Yang lainnya kan market Cina aja kan itu suhu. Ya. Tuh. jadi kalau saya lihat ada tendensi apakah Ya, ini mau membuat apa ya koreksi terakhir gitu loh. ya, ya. Koreksi terakhir sebelum Naik. bull market. Apa Ya, ini mau kemana ini kan? ya, Jadi walaupun saya bilang dari kemarin jelas saya bilang bahwa saya hanya memantau BRI gitu kan. ya, Tapi masuknya juga masih kurang berani gitu. iya. Ragu-ragu. Pergerakannya juga ragu-ragu. Yang nyapu YP itu anak-anak nekat semua suhu. I- Yang ngambil BRI selama 3 hari berturut ini YP kiri atas suhu. Ya iya kan karena kan kalau kita lihat kan kalau orang tanya di apa ya platform Telegram berbayar kan Ya, ataupun Telegram gratis, orang pasti kan diskusinya nanyanya BRI kan. ya, Dan pasti para pawang-pawang itu akan bilang ya BRI tinggal merem aja jadi 4.000 gitu kan. ya, betul. Artinya kalau sekarang harga 35 jadi 4.000 ya lu hitung sendiri berapa persen kan gitu kan dia bilang. Ya, ya, Jadi ya, kan istilahnya tinggal tunggu katanya. ya. Terjadinya Di kapan? di banyak saham blue chip, YP yang di kiri atas yang makan suhu. Contoh aja kemarin di saham batubara, YP semua paling atas. Terus di saham properti dari Pewon, SMRA, CTRA, BSDE, YP kiri atas. Ya, Ya, kenapa bisa YP kiri atas? ya. Karena Pasukan bonek semua itu isinya kan. asingnya nggak main kan gitu. Iya, gitu. Ya, kalau asingnya nggak main ya karena sejak ada yaitu hidden master dan lain-lain, Ya, kayaknya terjadi perpindahan yang cukup masif gitu dari katakanlah orang yang punya akun iPod, akun Mandiri, pindah ke ya, Mirai ya. gitu. Nah, itu betul betul Su. Karena kan apa ya? Ya promosinya kan gencar sekali gitu loh. Ya, sekalian juga mereka bisa ikut kompetisi kan jadinya. Akun Mm-mm. Mirai. Ya, Jadi kan ya kayak gitulah orang jadinya kan ya berlomba-lomba ke Mirai. Jadi sekarang di Mirai itu agak abu-abu, yang dana kecil, dana gede ya di Mirai semua gitu loh. iya. Jadi
serba nggak jelas itu suhu ya. Iya. Kalau dulu Itu kan ya istilahnya Mirai itu identik dengan ya rit- pasukan rombeng. ya pasukan retail. Iya. Sekarang yang dana besar pun ya ke ini ke sana masuk ke sana jadi abu-abu seperti kata suhu itu. Iya. Iya. Tuh. Ya kalau dulu kan ya bisa dibilang kan eksklusif lah. Iya. Kenapa? Karena eh, tidak semuanya bisa ke sana gitu kan. Iya. Satu dananya harus 10 juta gitu kan. Iya. Dua banyak kan yang pemain Mirai adalah orang lama dulu kan gitu kan. Iya. Iya. Gitu. Sejak corona ini berubah. Ya berubah. Udah sejak ada ini Hidden Master ini loh. Iya. Iya. Betul. Sejak ada apa namanya Padepokan BTS. Iya. Padepokan BTS. Ya memang apa ya, simplified atau simplifikasi kelihatannya dagang saham atau trading saham itu mudah, membuat orang jadi tergiur masuk ke saham kan gitu. Iya, Mirai ini yang paling sukses narik orang, ya, dan narik orang biasa sebelum kenal saham menjadi trader saham. Ya, Ya, dan sayangnya tidak diimbangi dengan edukasi. ini baru edukasinya muncul sekarang. Kan sekolah, kan dia sekarang bikin edisi sekolah saham tuh loh, Suhu. Ya, tapi Baru edukasinya muncul. edukasinya harusnya adalah edukasi mindset. Ya, ya. Sedangkan Betul. dia edukasinya tuh edukasi trading. Edukasi trading, edukasi teknikal dikasih. Ya supaya orang itu semakin banyak Trading. transaksi trading. Ya. Yang untung dia. Ya, kembali tetap ke tujuan orientasinya dia. Nah, sedangkan sebenarnya yang harus dibikin itu adalah edukasi mindset. Ya, Tanpa mindset yang baik, ya. ya Orang susah. nggak bisa bertahan lama kan itu. Ya bukan nggak bisa bertahan lama juga. Ya cuman ya sebentar masuk, jatuh, nyerah. Ya, Gitu. Padahal kita kan pengennya ini menjadi profesi yang continue gitu kan. ya, continue berkesinambungan gitu. Iya. Ya. Dan berani putus dari pekerjaan yang sudah digeluti selama ini kan itu. Dari main jobnya. Ya, makanya kan kita bikin sekolah saham, sekolah base yang gratis bisa diulang seumur hidup kan tujuannya kan satu, yaitu membuat mereka terus in touch dengan kita kan gitu. Iya, iya, Itu sebenarnya sih. iya. Ya. Tapi kalau saya lihat hari ini kemungkinan 51% lah atau 53% IHSG hari ini merah ya. 53% merah, Suhu. Ya, kemungkinan. Ya. Nggak ada 51 aja deh diralat ya, 51% merah. Ya. Singapura merah, Tokyo merah, Australia merah. Australia merah, Kospi tutup, Pak. Kospi tutup. Ya. Ya, Jadi sementara yang sudah buka itu, tiga-tiganya merah. tetapi ada tetapinya. Ya. IHSG ini sudah 2 hari merah. Nah, betul, secara kalender. Ya, jadi dan ditambah ada long leg doji kemarin. Ya, Itulah yang membuka harapan menjadi hijau. ya. Tapi karena Asia dan lain-lainnya tertekan, kalaupun hijau dia kecil. Hijau pengkualo aja itu, Suhu. Tapi ya pastilah dia bertahan di atas 6.000 seperti yang saya bilang dalam beberapa hari terakhir kan. Ya. Saya yakin masih IHSG akan di atas 6.000 sampai ya badai September ini berlalu gitu kan. Kemarin sempat nyolek ke bawah, Suhu ya. Sempat. Ya kakinya aja. Iya, 59 berapa? 5998.
Oh, itulah. Ya kakinya aja ke bawah, tapi badan candlenya kan enggak. Enggak, ya. Ya, jadi ya saya pikir kalau kita lihat dari harinya, ya hari ini kalaupun merah, hari ini edisi terakhir merah, Kemisnya pasti hijau. Komisnya pasti hijau tuh. Ya, 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 jadi ya. kalau hari ini merah, kalau mau apa ya coba-coba trading satu hari gitu kan, Ya, ya bisa besok juga. jual. Iya, di Ya. beberapa saham yang ya yang Apa yang berani digas suhu? BRI lagi. harusnya sih BRI besok loncat ya kalau besok hijau ya. Ya, Harusnya logikanya. one shot, one kill. Wih, one shoot one kill atau one shoot for kill? Iya. One shot, one kill aja lah. Hmm. BRI berani tuh. Kemungkinan besar berani, Pak. Ya. Kemungkinan besar berani. Kalau for kill, Berani jangan. berani juga sih, Pak. Hah? Berani juga, Pak. Asal Oh. keluarnya jangan serakah. Keluarnya tetap besok gitu ya. Iya, tapi jangan serakah keluarnya. Oh, ya, 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 ya. Jadi misalnya nunggu besok, wah nanti saya nyari 3%, 4%. Mau naik lagi gitu. Iya, jangan. Ya, besok pokoknya dapat 1-2% keluar gitu. Iya. Ya, Saya rasa sih antara hari ini sama besok dia harusnya ada space 1-3%. 1-3%. Ya, Harusnya. ya, ya. Ya, ya cuman habis itu kan berarti kalau dilepas besok kebingungan lagi nyari posisi. Ya, ya. Kalau dilepas besok, kebingungan nyari posisi masuknya. Nah, iya. Ya, bisa aja dia terlanjur terus gitu ya. Nah, itu. Karena kalau kita lihat kalau besok kita lepas, besok kan tanggal 23. Ya, 23 Kamis kan? ya, 24 Jumat, ya. 25 26 Sabtu, 27 kan Seninnya udah masuk Minggu keempat. minggu keempat, buying week. Ya, ya. Udah buying week. Nah, Jadi itu. posisinya susah. Nah, itu. Iya. Untuk buy on weakness-nya susah. Jadi cuma dikasih harapan Ya, hari ini beli, ya. besok jual, Jumat udah harus pungut lagi. Nah, benar, pendek. Apapun resikonya di situ. Gitu, Iya, ya. udah karena udah Senin itu udah secara kalender ya buying week udah mulai. Resiko Jumat dia naik lagi atau bagaimana tetap kita ambil. Ya, yang bisa membatalkan omongan kita kali ini adalah kalau besok ternyata The Fed ya aneh-aneh. ya the Fed-nya Aneh-aneh. ya Bikin putusan. nggak sejalan sama yang saya kasih tahu di Ya, podcast kemarin yang saya bilang ya, harusnya sih the Fed akan mengambang-ambangkan ya. masalah Tapering. tapering ya, termasuk Ya. pembelian bondnya dan lain sebagainya itu dia akan ya minimal sejukkan dulu suasana sampai rapat bulan depan sampai ada apa ya masalah Evergrande ini selesai gitu loh. Betul. Karena kan kalau kita bilang di dunia berita atau di dunia news sebenarnya kan sebuah news itu kan ada news cycle ya. Jadi nggak mungkin tiap hari itu beritanya perang Afghanistan terus kan gitu. Sekarang Afghanistan ada beritanya Afghanistan tapi ntar habis itu kan hilang. Ya. Padahal Ini ya ya, Su. ya. Padahal kan masalah Afghanistannya belum selesai. Betul. Betul. Saya juga sempat berpikir sama itu, Su. Kenapa Evergrande ini benar-benar dimasifkan beritanya ya, supaya Evergrande ini yang dalam tanda petik merusak perencanaan mengenai tapering itu loh, Su. Ya, sehingga fokus orang ke Evergrande dulu itu loh, Su. Ya bisa jadi begitu. Iya. Jadi kalau tidak ada Evergrande bisa saja tapering langsung, Suhu. Karena kan sebenarnya kalau kita baca pemerintah Cina sendiri Ya. sejak tahun 2018 artinya sebelum COVID Ya. dia sudah mengeluarkan notis
Ya, bahwa pengelolaan Evergrande itu ada yang salah gitu loh. ya. Melanggar tiga garis merah. Jadi artinya sebenarnya Evergrande ini bukan barang baru gitu loh. Ya, Artinya barang yang sudah kecium baunya tuh dari ya, 3 tahun yang lalu kan. ya, Ya sekarang dimasifkan, dibom, ya ya. tergantung. Apakah ini akan jadi kamuflase atau misalnya Nah, itu eh, dah. kalau misalnya terjadi tapering yang disalahkan tetap Evergrande, Iya, iya. atau ini sebaliknya adalah strategi untuk mengulur adanya tapering. Nah, saya sih ngelihat cenderung yang nomor 2 itu. Itu. Ayo kita fokusin dulu ke Evergrande, taperingnya undur dulu. Jadi ke nomor 2 seperti yang saya sampaikan tadi. Itu. Ya itu Ya, masih bisa kamu macam-macam kan soalnya. kamu plase untuk mengulur tapering gitu. Ya, ya. Karena eh, kalau sudah mulai kalau sudah mau mulai di tapering kan, saya Ya, rasa Amerika juga nggak berani juga, nggak bijak juga karena ekonomi dunia belum pulih. ya, Kalau ekonomi dunia belum pulih, mau langsung di tapering kan, ya sulit. Apalagi Desember ini akan menjadi ujian besar bagi yang namanya COVID. ya, Kenapa? Karena kita selalu tahu bahwa COVID itu biasa masif di bulan-bulan winter. ya, Ya, mulainya ya, winter pertama, ya, kemudian winter tahun kedua, bagaimana kan gitu ya. Karena kan 2020 awal itu kan dia winter kan. ya, 2021 awal dia winter juga. ya, Nah, sekarang 2022 nanti awal kan winter juga. ya. Nah, kena lagi gitu. Nah, apakah benar kita sudah Hmm, bebas dari COVID? ya, Eh, ujiannya nanti pas ya, weekend itu suhu ya. ya. Jadi kalau dia tapering sekarang, Ya, kemudian nanti ada COVID lagi gitu kan? ya, Ya agak mati konyol juga kan? betul. Jadi secara logik emang tapering harusnya dilakukan tahun depan, Ya, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia plus juga penanganan COVID sudah confirm bagus. ya dan Jadi jumlah vaksinasi di winter seluruh ini, dunia. winter di tahun ketiga sudah nggak ada COVID gitu suhu ya. Ya minimal dengan Ya, apa ya, dengan vaksinasi yang semakin meluas gitu kan. ya, Jadi ya sudah boleh dibilang COVID itu jadi penyakit biasa gitu kan. ya, ya, ya. Nah, itu akan teruji nanti pada saat Januari Februari ini, pas Iya. winter ini kan itu suhu. Iya. Ya, ya. Baru setelah itu confirm aman, ya tapering bisa dilaksanakan. Ya, artinya ya kita kan melihat posisi terus kan. Market Ya, market global ini di mana, market kita di mana kan gitu. ya, Makanya kan saya tetap berprediksi bahwa Oktober ini adalah ujiannya kalau kita mau di akhir tahun menjadi ya 6.000-nya 6.000 berapa gitu loh. Kalau akhir minta tahun lah terjadi kejadiannya. ya kalau minta akhir tahun 6.700 kan nggak mungkin Ya, Oktobernya cuma 61 62. ya. Tiba-tiba Desember Januarinya naik 10%. Nah iya nggak bisa, susah kan. Ya. Memang mau rally tiap hari. Mm, mm, Ya itu makanya kan kalau menurut saya sih harus dimulai start dari bulan Oktober. Karena bulan Baru November nanti. udah pasti koreksi Ya, dah. ya. Oktober naik, kemudian November koreksi, Desember naik lagi sampai Januari. Nah, Ya. nanti seandainya COVID tertangani pada saat winter itu, baru tapering jalan. Pas tapering kan turun lagi berarti suhu. Ya Februari itu mungkin. Ya, 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 Itu logikanya sih begitu. ya, Cuman ya, nggak tahu lah. Kalau saya sih pikir eh ya dolar indeks sudah terlalu lama juga murah. Jadi ya. ini dia akan naik perlahan perlahan gitu kan. Ke, ke, ke main di seratusan lagi gitu suhu ya. Ya 95 lah kan gitu. Iya. 6. Jadi kan ya tapi mainnya wajar gitu loh. Mm, mm. Gitu. Ya, enggak hijau terus kayak sekarang 4 hari hijau terus. Ya iya. Hmm, Jadi kan ya, eh ya kalau
kita lihat kan sebenarnya ya di posisi mata uang juga kan sebenarnya nggak nggak bullish-bullish amat juga itu dolar indeks Ya, gitu. Naiknya juga pergerakannya masih nggak terlalu curam juga ya, gitu. Jadi ya kalau ditanya hari ini apa ya. yang andalannya ya jelas yang punya Ringgit yang punya berita bagus untuk trading hari ini kan Pegas Pegas ya. yang disertai dengan volume gede sama apa namanya INTP kan kemarin yang juga beritanya bagus. Ya, 1.200 tuh Pegas. Kalau saya sih nggak mau buka harga. Hmm. Nah, dari 1120 ke 1165, habis 1165 1225. Cie. Tapi saya tidak punya Pegas. Nah, Ya, karena dengerin suhu bahwa nanti ditarik lagi turun ke di bawah 1.100 itu. Nah, jadi saya ngambil tuh. saya aja kok belum ngambil Pegas. Berarti suhu belum juga. Belum. Saya fokusnya kan di BRI. Iya. Karena kalau kita sudah masuk ke bulan akhir, ya kan? Maksudnya ini kan udah bulan-bulan akhir gitu kan? Ya Ya. kita ya fokusnya ya nyari saham yang akan mengangkat IHSG ke Santa Claus Rally dan ke ini kan? Iya, iya. Ke window dressing. Window dressing. Ya. Artinya ya saya cari yang mana kan gitu. Ya. Pastilah di banking. Nah, sila di banking dulu. Nanti banking naik, berhenti, baru yang lain kan gitu. Baru yang lain kita uber. Ya biasanya kan habis itu dia nanti kita keluar banking pindah misalnya ke konstruksi gitu kan atau ke batu bara Ya. gitu. Apalagi Ya. ya, mereka kan lebih panjang tuh. Ya, yang paling akhir naik dan panjang itu kan batu bara tuh ya. Batu bara paling panjang sampai Februari. Sampai Februari. Ya, kalau konstruksi sampai Januari. Sampai Januari ya. Yang lain ada yang Desember udah stop. Ya. Itu. Makanya kan lihat sahamnya juga dan kembali lagi ini kan cuma kebiasaan tahun yang lalu. Ya. Apakah tahun yang ini bisa sama? Karena dengan adanya COVID ini kan contoh aja BUMN gitu ya. BUMN kan dananya kan semua pemerintah fokusnya untuk COVID kan. Polanya berubah jadinya. Ya bisa aja tahun ini ya konstruksi nggak bergerak gitu kan. Ya. Padahal konstruksi itu sebenarnya adalah ya idola window dressing gitu kan. Ya, betul. Tapi karena nggak ada dananya, ya nggak ada pembangunan kurang lah, apa kurang gitu kan. Ya. Kan nggak mungkin juga niupin isu ibu kota baru di saat COVID masih ini kan. Kan Paksa kemarin yang ditiupin kan Jokowi 3 periode. Jokowi 3 periode, 1 periode khusus bangun ibu kota baru. nah itu. Di DPR itu. Karena memang apa namanya ya ibu kota baru kalau dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya nggak penting kan gitu. Tergantung Nah, lah. dulu ini agak di luar ini dikit saya nanya. Ini kok sekarang dana-dana BLBI yang tahun berapa itu dana BLBI zaman SBY ya? BLBI kan zaman krisis 98. Ya, zaman sebelumnya lagi. Iya. Nah, itu ya di kotak-katik lagi itu loh Suhu. Ya, semacam dengan Abu Rizal Bakri, kemudian Mas Tommy dan segala macam itu loh Suhu. Ya, termasuk ya di grup Bakri itu ada Nirwan Bakri, kemudian ada di di bosnya Gajah Tunggal kalau nggak salah tersangkut juga kan itu. Samsul Nur Salim. Iya, itu. Nah, itu bagaimana itu Suhu? Kok Sri Mulyani gencar lagi sekali ke sana, katanya lagi 100 berapa 96 triliun akan ditarik itu. Suhu. Ya kalau ngomongin ini mesti hati-hati. Nah, itu dah. Oke, Suhu. Artinya maksudnya hati-hati gini. Kita kan nggak tahu sudut pandangnya. Ya, Apakah ini sudut pandangnya sebagai apa ya aparatur negara berusaha mengembalikan kerugian negara gitu kan?
kerugian negara. Ya, maksudnya negara dirugikan oleh BLBI ini sekian 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 gitu kan. Ya, ya, Orangnya nggak bayar. ya, Itu kan bisa. Di sisi lain bisa juga politis. ya, Karena rata-rata yang pegang BLBI ini kan politikus. bukan yang berseberangan sama pemerintah. Ya, betul. Gitu. Ya, ya, Jadi ya, bisa memang tujuannya mulia baik. Artinya ya, memang negara butuh untuk duit. mengembalikan dana negara. Ya, karena negara butuh duit nih, COVID kan, nggak ada duit. Ya, ya, Jadi, ayo dong, bayar. Ini nih ya, negara lagi tersiksa gitu kan. ya, Mana apa namanya inimu sebagai warga negara kan gitu. ya, Tapi di sisi lain bisa jadi politis karena eh dengan adanya tekanan itu kan akan menjadi bargain chip. ya, Kalau lu nggak apa namanya, lu nggak bayar, ya gua tahan misalnya gitu kan. Akhirnya jadinya eh ya mereka yang berseberangan sama pemerintah kan mau nekan pemerintah juga bingung kan. Bisa jadi begitu. betul. Jadi artinya Ya, ini adalah bisa dilihat dari dua sisi ya, mata uang gitu ya. ya, politis atau murni mau narik uang negara itu sebenarnya. Ya, 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 yang mana gitu lah. ya, ya. Terima kasih wawasannya, Suhu. Ya nggak tahu juga yang sebenarnya policy apa yang dijalankan. Karena Ya, sebenarnya saya bingung ngelihatnya gitu loh, Suhu. Ya, karena kedua policy ini kan berkaitan gitu lah. iya. Karena pajak Bakri itu lagi di ini kemarin. Ya, Ya, di newsnya di yang pajak bumi 3 triliun itu loh, Suhu. ya, ya Itu karena dihembuskan lagi itu loh, Suhu. karena memang kan istilahnya semua yang ditagih-tagih ini kan kebanyakan adalah yang kuat di masa lalu kan. Ya, betul. Sedangkan Sekarang berseberangan dengan pemerintah. ya sedangkan yang kuat di masa lalu itu rata-rata bukan anggota pemerintah sekarang. Ya, Ya singkat cerita ya warna partai berbeda gitu kan. ya, ya. Politis berbeda kan gitu. Ya, ya, ya. Karena Saya paham. Jadi ada dua tujuan begitu ya. Suhu menjabarkannya enak. Jadi mudah saya mengerti. karena Ya, ini kan berhubungan dengan 2024 yang akan semakin dekat kan. ya, Dengan 2024 semakin dekat, memang sih orang boleh aja bilang, oh Ganjar bisa jadi presiden, oh Ridwan Kamil bisa jadi presiden, oh ini Anies Baswedan jadi presiden. ya, Tapi kan pertanyaannya simpel, ya, mau jadi presiden butuh duit Pak, ya, ya, iya kan? ya, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo nggak punya duit sebanyak itu gitu loh, ya. bener nggak? Betul, betul. Ya, Jadi kan harus ada investornya. ya, ya, Singkat cerita kan gitu ya. ya, ya, Apakah itu berhubungan dengan pilpres? Ya kita nggak tahu kan. ya, ya. Karena jangan sampai yang berseberangan sama pemerintah. Jadi investor ke sono. Nah itu dah. Jadi mereka ngerem itu tuh Suhu ya. Bisa aja kan gitu kan kalau kita lihat dari kacamata politis. Tapi kalau kita pakai kacamata yang nasionalis ya, ya negara butuh duit gitu kan. Iya, iya. Itu nasionalisnya. Ya sama dengan tapering tadi sama Evergrande kan gitu. Ya. Itu dah. Jadi lihatnya dari kacamata mana gitu. Mm-mm. Makanya kita harus bisa menyikapi gitu kayak yang saya bilang kemarin. Kenapa waktu Pak Hardi teriak antam saya nggak ini? Ya saya ngelihatnya ya belum gitu loh. Iya. Ya kan bisa pandangan kita bisa berbeda. Bisa Betul. jadi saya yang betul, bisa jadi waktu itu antam lari ke atas kan gitu. Dan terbukti setelah naik 2% opening, setelah itu turun. Saya pikir akan lari 6% gitu loh. Ternyata yang benar Suhu. Artinya kan ini bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah. Tapi kita bisa melihat suatu masalah itu dari dua sisi. Ya. Ya. Itu aja sih. Jadi kalau kita biasa ngelihat dari dua sisi, Jadi lebih bagus. objektif jadinya kan. Ya. Gitu.
Gitu, lebih bagus lah. Ya, terima kasih Suhu. Iya Pak, Hmm. begitulah. Nah, nih ya siap-siap BRI Suhu. Siap-siap BRI. One shot one kill. One shot for kill. Ya, one shot for kill. Itu opsi itu. Kalau one shot one kill kan berarti 250 juta kali 4. Ah. Kalau one shot for kill berarti 250 juta kali 4 kali 4. Kali 4. Iya. Waduh, emang gawat ini. Aduh. Tapi harus dengar komando Suhu dulu. Kemarin baru masuk, saya setelah Suhu komando. Saya antri gitu, saya ikut. tapi begitu antri, itulah nggak sabarnya saya. Begitu antrean nggak dapat, langsung HK kan. kok naik terus ini itu ya sudah saya HK aja langsung. Berarti kita semua ada dalam rombongan sirkus YP itu ya? Iya, itu udah kemarin. Waduh, Suhu di sini semua. BTS kayaknya paling banyak itu. Gila itu. Iya. Pokoknya benar-benar YP ini bawa pasukan sirkus. oh iya, karena BRI itu kan identik dengan orang Indonesia. Iya. Iya. BB kemudian BK kemarin yang ikutan kan CS semua ada di bawah gitu. Itu dah. Namanya aja Bank Rakyat gitu kan. Dari 10 triliun kemarin kan 1,4 triliun di BRI. Itu dah. Hampir tiap hari itu tuh. Iya. Hampir tiap hari volumenya sekian. Di atas 1 T terus itu. Iya, masif dah pokoknya. Masif pokoknya. Orang kumpul-kumpulin BRI. Iya. Karena semua berpikiran BRI ke 4.000 itu nggak susah itu. Ya iya. Iya kan? Itu loh. Gitu. Iya. Apalagi dikasih bonus ntar akhir tahun jadi 5.000 gitu katanya. Wah. Nah, historinya kan udah di 4980 tuh. Iya. Iya. Gitu. All time high-nya. Nggih, Suhu. Oke. Nggih, thank you, Pak. Thank you. Selamat pagi. Sehat selalu. Salam buat keluarga semua.